Kita mulai ya pertemuan ini. Jadi Ibu mereview modulnya nanti mungkin eh, offline ya. Ketika Ibu sudah ada waktu, Ibu lihat reviewnya sambil nanti memasukkan ini unsur bahan ajar, prinsip dan teknik penyusunan bahan ajar berorientasi tipe dan HOTS. Oh ini maaf, kurang S ya. Mohon maaf. Sesuai RPP atau modul ajar. Kalau di sini kan khusus ke kurikulum Merdeka. Jadi di dalam modul ajar. Mungkin Ibu di sini akan memberikan pengantar dulu. Nah, apa sih bahan ajar? Jadi istilah-istilah di kurikulum Merdeka ya. Kalau modul ajar itu kan dulu RPP. Kalau bahan ajar itu materi. Materi yang ketika kita akan disampaikan di kelas. Jadi bahan ajar ini merupakan seperangkat materi atau substansi pembelajaran. Jadi kita mau ngajar itu harus tahu dulu bahan ajar atau materinya apa. Yang disusun secara sistematis. Nah, mulai sistematis di sini kan mulai misal biasanya mulai dari definisi, contoh, soal pemecahan masalah. Di sini susunannya sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di awal Ibu sudah membahas tentang CP, penentuan CP. CP itu sudah disajikan oleh pemerintah. Nah, yang mendukung CP itu di sini bahan ajar. Jadi bahan ajarnya disesuaikan dengan CP ATP yang akan kita sampaikan. Nah, kenapa harus disusun bahan ajar? Sebagai alat bantu. Alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Kalau guru ketika mengajar tidak punya atau tidak membawa bahan ajar, bagaimana batasannya? Bagaimana membantu pencapaian tujuan pembelajaran? Contoh, kalau mungkin kalau di sekolah itu yang biasa kalian bilang buku paket ya, buku paket nih, sebagai alat bantu pembelajaran. Itu kalau buku paket itu hanya salah satu aja dari jenis bahan ajar. Nah, keunggulan, kenapa muncul istilah bahan ajar, kenapa bahan ajar harus diadakan? Yang pertama, bahan ajar itu bisa berpusat pada kemampuan siswa yang beragam. Nah, ini sesuai dengan target pembelajaran HOTS ya, memiliki kontrol terhadap pencapaian hasil belajar. Nah, tadi yang sudah Ibu sampaikan, satu pertemuan punya target capaian pembelajaran. Kalau tidak ada bahan ajar, kita akan lost control. Akan dibawa kemana sih capaian pembelajaran tersebut? Memiliki relevansi dengan kurikulum dalam hal tujuan dan cara pencapaian. Jadi harus selaras ya. Bahan ajar dengan CP harus selaras. Di sini selain keunggulan ada keterbatasan juga. Keterbatasan bahan ajar salah satunya yaitu membutuhkan keahlian tertentu dalam menyusun bahan ajar yang baik. Nah, ini bukan keahlian saja sebenarnya, butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, karena harus disusun dulu, disesuaikan dengan CP. Seperti kalian mencoba belajar menyusun modul ajar, sama bahan ajar pun itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Bayangkan, menyusun modul satu pertemuan aja sudah terasa ya. Bagaimana nanti menyusun modul untuk satu semester, satu tahun, satu tingkatan. Bahan ajar pun sama. Yang kedua, membutuhkan manajemen pendidikan yang berbeda dibanding pembelajaran konvensional. Otomatis ketika ada bahan ajar, cara menyampaikannya, pasti kita tidak konvensional lagi, hanya ceramah saja. Tetapi sesuai dengan alur yang ada pada bahan ajar. Yang ketiga, membutuhkan sumber belajar pendukung yang sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Ya kalau konvensional mungkin hanya textbook aja, hanya buku dari pemerintah aja. Tetapi kalau lihat nanti di jenis-jenis bahan ajar, pendukungnya sangat mahal karena banyak jenisnya. Nah ini ternyata kenapa disebutkan sangat mahal? Sebenarnya murah atau mahal itu relevan ya, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan. Nih, tapi kita ambil umumnya jenis-jenis bahan ajar. Satu ada bahan ajar cetak. Artinya ada wujudnya, ada fisiknya. Nah, ini handout atau printan buku
yang biasa mungkin kalian dari SD, SMP, SMA, ada buku-buku nanti kalau di sekolah itu ada buku murid, ada buku siswa. Ada modul, modul itu beda ya dengan buku. Ada lembar kerja siswa, termasuk bahan ajar ini. Ada brosur, ada leaflet. Leaflet itu semacam katalog ya. Ada wall chart, foto atau gambar atau poster. Nah, ini termasuk bahan ajar cetak. Model atau maket. Maket itu miniatur ya. Ini bahan ajar cetak. Bisa juga menggunakan, jadi ketika mengajar suatu topik tertentu, CP tertentu, bisa bahan ajarnya audio, radio, kaset, CD audio yang tidak ada tampilan gambarnya, piringan hitam. Mungkin ini zaman dulu sekali ini. Anak zaman sekarang tidak ada yang piringan hitam. Radio juga sudah jarang, tapi kalau CD audio mungkin ada nih. Kaset juga sudah jarang ya anak sekarang. Bahan ajar audio visual. Kalau audio saja itu yang didengar saja. Kalau audio visual selain ada suara bisa ditonton, bisa dilihat ya. Contohnya video, film, VCD. Nah, yang keempat jenisnya itu bahan ajar visual. Kalau visual hanya dilihat saja. Foto, gambar, model, maket hampir sama dengan cetak ya. Kalau visual hanya ditampilkan saja, tidak di print. Ini ada bahan ajar multimedia, bisa CD interaktif, komputer based, bisa internet. Nah, ini bahan ajarnya multimedia. Jadi di sini Ibu ingin menyampaikan nanti modul ajar yang sudah disusun itu dilengkapi oleh bahan ajar, bukan hanya modul ajar saja. Makanya kata Ibu tadi, pengerjaannya harus di Google Doc karena akan direvisi terus. Pertemuan ini revisi lagi. Revisi, sematkan atau lampirkan bahan ajar sesuai dengan modul atau alur modul yang kalian susun berdasarkan CP-nya ya. Jadi ada perbaikan-perbaikan. Pertemuan berikutnya. Jadi targetnya minggu ini modul ajar yang sudah kalian kirim lengkapi dengan bahan ajar. Jadi pertemuan Senin depan itu modul ajarnya sudah ada di bawahnya bahan ajar. Nanti akan Ibu tampilkan contohnya. Tenang saja. Nih, fungsi bahan ajar, satu, bagi pendidik, bisa menghemat waktu dalam mengajar, karena dibantu oleh bahan ajar tadi berdasarkan jenis-jenisnya. Kapan digunakan bahan ajar tersebut? Ya, sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi juga. Mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Karena ketika ada bahan ajar, guru itu perannya itu berkurang karena ada pembantunya. Ketika menayangkan video, jeda dulu kan, tidak terus hanya mendampingi. Ketika ada LKPD, ketika ada gambar, hanya pendamping saja. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Akan ada pembelajaran dua arah antara murid dengan pendidiknya. Pedoman yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran ya tadi. Jadi arahan acuan kita menyampaikan, kita mencapai CP atau TP. Nah, di dalam alur sintak pembelajaran yang sudah disusun, arahannya ke sini, bahan ajar. Sekarang bagi peserta didik, sebenarnya nih, kalau sudah ada bahan ajar, peserta didik dapat belajar tanpa adanya pendidik. Nah, ini yang Ibu ambil. Ini yang sering yang pernah Ibu apa ya, manfaatkan.
ketika ada tugas luar, ketika ibu tidak bisa mengajar di kelas, ketika ibu tidak bisa hadir, ngajar bisa sih, hadir di kelas tidak bisa, ya ini membuat bahan ajar tayangan yang di-share ke peserta didik. Di-share-nya ya ketika mereka ada di rumah, jadi bisa dipelajari di rumah tanpa harus ada ibu yang mendampingi gitu atau pendidiknya hadir. Nah, ini nih, peserta didik dapat belajar dan kapan saja dan di mana saja. Apalagi sekarang gawai atau handphone bisa tinggal klik anak SMP, apalagi anak SMA, semuanya megang gawai atau handphone. Selanjutnya, peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Apalagi sekarang sedang digemborkan pembelajaran berdiferensiasi katanya. Jadi boleh menurut minat dia mau belajar yang mana. Gurunya yang kreatif nanti. Tidak semuanya satu kelas itu boleh tidak boleh menggunakan lebih dari satu bahan ajar. Malah itu yang dianjurkan sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Contoh, berdiferensiasi menurut gaya belajar. Murid ada yang senang hanya mendengarkan, dia baru paham. Artinya guru bisa bercerita atau bisa dari radio, ada juga pahamnya itu harus ada tayangan. Berarti guru memfasilitasi di kelas tersebut video pembelajaran. Ada juga yang harus hening, hanya lihat dari tampilan print out, dia hanya membaca diam. Berarti guru harus bisa memfasilitasi. Nah, nanti Ibu akan share contoh bagaimana guru memfasilitasi satu kelas yang bahan ajarnya beda-beda sesuai dengan kebutuhan gaya belajar murid. Bisa, bisa. Minggu kemarin juga sudah Ibu tayangkan ya, minggu sebelumnya yang pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang pakai video di satu kelas itu, ada yang pakai poster atau buku di mejanya, ada yang praktik langsung eh alat peraga kerucut. Nah, di sini ya. Lanjut dulu ke sini. Fungsi bagi peserta didik membantu potensi peserta didik menjadi pelajar yang mandiri, tapi tentunya ya harus diarahkan juga, harus dibimbing. Yang terakhir, pedoman yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Nah, jelas ini ya, karena di dalam satu proses pembelajaran punya targetan tujuan pembelajaran. Nah, secara umum kalau ini struktur bahan ajar yang lengkap satu bab. Jadi kalau bisa kalau kalau ini secara umum mengarah ke buku guru atau buku murid. Ini lebih mengarah kepada bahan ajar yang cetak. Bahan ajar cetaknya biasanya kalau ada judul, rumusan tujuan, petunjuknya. Ini KD itu kalau K13 ada materi pokoknya yang disampaikan, ada LKVD, ada evaluasi. Nah, kalau ada LKPD ini mengarah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini ke jenis bahan ajar yang audio video, audio visual, maaf, audio visual. Nanti di dalam video pembelajarannya tinggal sematkan aja linknya, mengarah ke LKPD. Nah, ini kalau satu buku guru, ini Ibu lebih ke mengarah ke satu buku guru. Ini idealnya ya. Idealnya kalau mau legal, menyusun bahan ajar itu harus dilihat dulu butuh tidak bahan ajar tersebut kalau kita susun. Baru analisis kebutuhan dulu. Yang kedua, penyusunan draft atau mulai menyusun bahan ajar. Yang ketiga, uji coba. Uji cobakan keefektifannya, keterbacaannya, kontennya. Uji coba ya ke lapangan atau ambil sampel beberapa murid atau beberapa guru. Yang keempat, validasi. Butuh validator yang mumpuni sesuai di bidangnya. Jadi divalidasi tata bahasanya, substansinya,
materinya, ini butuh validasi nih. Yang terakhir revisi. Tentunya revisi ini dilakukan ketika sudah memperoleh hasil dari validasi. Nah, ini pengintegrasian Tipek dan Hot dalam pengembangan bahan ajar. Ya betul ya. Ini kan nanti rangkaian dalam satu pertemuan pasti ada kegiatan pendahuluan, ada inti, ada penutup yang mengarah nanti kepada harus berbasis teknologi dan pemikiran tingkat tinggi ini ya. Jadi pengembangan bahan ajarnya nanti tidak asal juga, harus mengarah ke sini ketika menyusun bahan ajar yang sesuai dengan modul yang sudah dikerjakan. Nah, ini sudah selesai kalau pengantar, mungkin Ibu nanti akan membersamai lebih banyak ke diskusi bagaimana contoh bahan ajar disematkan di dalam modul ajar. Sebelum Ibu ke contoh-contoh, ada yang bertanya dulu mengenai bahan ajar, kita diskusikan. Email, jaringan. Mungkin lagi sudah musim hujan ya, jaringan terganggu. Ya, admin boleh buka mic-nya. Sebelumnya suara saya ada nggak ya, Bu? Admin Nur Aziza ya, Iya. Mas A. Ada suaranya, Bu? Suara saya jelas? Ada, terdengar merdu. Oke, Bu. Izin bertanya, Bu admin dari tiga. Terkait bahan ajar tadi, seperti yang Ibu sampaikan, ada video gitu ya, Bu ya? Bisa menggunakan video. Saya mau bertanya, Bu, dalam pembelajaran di kelas, video ini em, apakah memang harus selalu pendidik buat atau memang bisa kita ambil dari misal YouTube ataupun sumber-sumber lainnya gitu. Dan kalau semisalkan memang kita bisa mengambil video dari video orang lain gitu ya, alias bukan buatan kita sendiri, dalam penyampaian video itu si video ini harus kayak ya udah anak-anak nonton video selama pembelajaran terus udah gitu tanpa adanya istilahnya mah tanpa ada penguatan ataupun adanya bahasan dari si guru tersebut atau memang harus ada bahasan lebih lanjut gitu. Karena waktu dulu pas saya SMP gitu ya guru saya pakai video gitu dan kadang-kadang si video ini di pause untuk kayak gurunya ini menyampaikan ini kayak gini 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 tapi ada juga guru yang kayak udah nonton aja sampai selesai dan menurut saya itu malah kesannya kayak ya udah anak-anaknya biar nonton aja biar gurunya nggak menjelaskan gitu. Ya, Gitu, begitu dulu Bu. terima kasih. Ya, masih ada, cukup. Cukup Ibu. Ya, makasih pertanyaannya. Berbobot ini banyak sekali Andin ya. Nah, ini yang Ibu harapkan. Justru Ibu pingin dari pengalaman kalian diungkap di sini. Akhirnya kita punya solusi bagaimana untuk perbaikan, terutama adik-adik ini kan calon-calon yang mempersiapkan generasi bangsa. Artinya, ketika pengalaman yang baik ikuti, ketika pengalaman yang kurang baik ya diperbaiki, jangan sampai dilanjutkan oleh kita. Nah, kembali ke pertanyaan dari admin. Bagaimana sih bahan ajar itu? Apakah harus dibuat oleh kita, ciptaan kita, atau boleh ambil? Karena sangat gampang sekali ya sekarang. Tinggal klik aja, banyak sekali. Butuh apa yang tidak ada di YouTube? Tersedia apapun juga. Nah, saran ibu, karena kita itu pembelajar sepanjang hayat, usahakan videonya dibuat oleh kita. Kenapa? Karena nanti yang tampil, yang terdengar oleh murid kita adalah tampilan gurunya, tampilan kedengarnya suara gurunya. Itu yang Ibu alami ketika Ibu share video pembelajaran dan tadi apakah boleh ambil? Tidak ada yang melarang juga. Tidak ada yang melarang kalau kita ambil video orang karena orang dengan kalau tidak dikunci di YouTube-nya berarti kita boleh ambil dong.
Mungkin nanti kita lebih bijak saja ketika penggunaannya, ketika dipakai yang menyampaikan lah ini dari YouTube ini, pembuatnya ini. Jadi apa ya, rasa saling menghargai gitu. Sebenarnya tidak ada yang melarang kalau kita menggunakan video dari orang lain, tetapi alangkah baiknya, apalagi adik-adik ini kan sedang menggali, sedang mengembangkan potensi yang ada di diri kita, belajar menyusun sendiri videonya. Sekarang gampang, banyak tutorial. Ibu aja yang udah umur segini dengan berbentur semua kegiatan, banyak kegiatan, pernah mencoba beberapa kali membuat video pembelajaran yang memang ibu yang tampil, meskipun ibu belum bisa maksimal seperti konten kreator. Tapi tidak salah mencoba mulai hal kecil. Nah, justru dari yang sederhana itu murid bisa menerimanya. Mungkin tidak belum banyak yang ibu share juga di sosmed ibu, karena yang di share itu adalah kepentingan ibu ketika ibu tidak bisa hadir di dalam kelas, ada tugas luar gitu, ada tugas di luar sekolah. Maka ibu maksa itu juga karena ada tuntutan ya. Ya kalau kalau lebih bagus itu setiap pertemuan menyiapkan, cuman kan ya banyak terbentur dengan kegiatan lainnya. Nah, terkait untuk penugasan di sini, yang disematkan di modul, ya, di modul, usahakan kalian kreatif. Meskipun durasinya 2 menit, 3 menit, mencoba. Kalau memang mau menyampaikan video tersebut, recording sendiri. Banyak sekali aplikasi ya. Bisa pakai Powtoon, KinoMaster, pakai Canva juga bisa. Nanti Ibu akan share. Ya mungkin kalau dibilang jadul ya itu jadul, tapi ya ibu mampunya segitu gitu karena kan butuh keahlian tadi, butuh keahlian, butuh biaya, butuh rekan juga pembimbing ketika membuat video pembelajaran. Nah, itu artinya ibu menyarankan bijak saja. Tapi untuk tugas nanti, ibu lihat kreasi kalian. Mencoba sedikit aja menerangkan tentang penjumlahan bilangan bulat, positif negatif. Nah, coba aja bikin sedikit aja. Itu akan menjadi kenang-kenangan kalian. Dan itu akan menjadi awal kalian untuk kreatif. Bahkan ibu membuka membuka jalur buat kalian, tidak sedikit loh guru-guru muda sekarang tuh, makanya banyak di akun TikTok ya atau IG, banyak ibu-ibu yang komentar, kenapa ya zaman saya dulu kayaknya gurunya pak gurunya sepuh-sepuh gitu. Tidak seperti sekarang bening-bening yang konten kreator di bidang pendidikan. Dan itu ternyata dilirik loh oleh kementerian, diundang oleh Kemendikbud yang guru-guru konten kreator itu. Nah, mudah-mudahan kalian seperti itu bisa mengembangkan, bisa jalan usaha. Kalau ibu sudah mentok mampunya di sini. Kalau kalian kan masih bersemangat nih, masih luang, hanya kegiatan ke kampus mungkin ya. Silahkan membuka diri untuk terjun ke situ. Mudah-mudahan itu jadi jalan dari Allah membuka bahkan usaha atau lapangan rezeki kalian nanti. Makanya Ibu di sini mengarahkan videonya mencoba banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan atau nyontoh dulu, nyontoh di YouTube. Tapi kalian nge-ATM gitu, mencontoh membuat karya sendiri. Kalau memang belum sempat, boleh nanti Bu saya sematkan videonya yang dari YouTube, tapi cantumkan ya siapa. Jadi saling menghargai aja. Cantumkan siapa yang YouTubernya diambil dari link YouTube ini gitu. Karena sebagai penghargaan saja si pembuat video tersebut. Nah, yang tadi yang kedua menarik sekali. Video yang ditonton oleh murid, apa tindak lanjutnya? Apakah kita sebagai guru hanya melepas saja nih? Ibunya sibuk, kasih video. Sudah aja begitu. Tanpa ada eh, pembahasannya. Nah, Ibu kurang setuju kalau seperti itu. Yang lebih bagus itu
Ya tadi, karena ini kan rangkaian. Rangkaian dari bahan ajar ya. Mana tadi? Nah, alat bantu dalam pembelajaran. Ingat, kita punya tujuan pembelajaran. Bahan ajar itu hanya alat bantu saja untuk mencapai bagaimana kita tahu tujuan pembelajaran kita tercapai kalau tidak ada treatment selanjutnya. Jadi, ketika kita menyampaikan, contoh, ibu men-share video pembelajaran. Nah, setelah itu offline memberikan latihan soal kepada peserta didik sesuai dengan materi yang diterangkan di dalam video tersebut. Atau kalau di kelas kita siapkan video pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, aktivitaskan. Ada LKPD yang searah dengan video pembelajaran tersebut. Jadi titip juga ya kalian jangan anaknya suruh nonton, mending iya ditonton, dirangkum atau apa. Diklik aja sudah selesai gitu misal. Masih banyak juga sih ibu juga anak SMP ketika men-share video pas ditanya nggak tahu isinya apa. Makanya kalau ibu itu isinya sedikit sih share, tapi karena anak SMP ya butuh pengawasan betul, belum mandiri, kebutuhan untuk belajarnya juga di sekolah ibu tuh masih rendah. Jadi video pembelajaran yang ibu share suruh suruh ditulis hal-hal pentingnya. Artinya kalau sudah ada penugasan ada ditulis hal-hal penting, berarti mau tidak mau harus menyimak dari awal sampai akhir. Sama seperti di sini, ibu memberikan refleksi di Jambon. Apa yang dipelajari pada perkuliahan ini? Kan kalau yang tidak menyimak mah, yang penting join aja. Tapi tidak menyimak apa yang dipaparkan, bingung apa yang mau ditulis ya. Tidak jauh seperti itu. Nah, ini gimana admin? Cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Ibu, cukup. Oh, terima kasih. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan ya bisa dijadikan contoh atau pelajaran buat admin ketika pengalaman di sekolahnya dulu. Ada yang lain? Terima kasih Agista. Agista dulu mungkin ya. Boleh bukanya baru nanti Serliantika. Boleh Agista? Iya Bu, izin tanya sebelumnya, mohon maaf, saya on-cam karena jaringannya kalau on-cam itu suka putus-putus Bu suaranya. Siap. Ini izin bertanya Bu, ini ada dua pertanyaan sih Bu, tapi yang pertama itu kan sekarang itu kan kita pembelajarannya kayak pembelajaran abad 21 gitu kan Bu, yang menerapkan Ya. teknologi gitu. Dan saya juga yakin pasti banyak guru-guru tuh baik yang calon guru ataupun yang guru yang udah sekarang tuh pasti sudah dilatih gitu untuk menerapkan teknologi itu dalam pembelajaran ya. Jadi kayak pokoknya dari kompetensi gurunya itu sudah mampu lah untuk menciptakan pembelajaran berbasis teknologi gitu. Nah, baik. Tapi seringkali tuh dari siswanya sendiri itu belum siap gitu Bu terhadap pembelajaran yang ingin kita terapkan atau dari kendala-kendala lainnya misalnya gitu Bu. Kita sebagai pendidik itu kita mau ngejelasin materi itu berbentuknya PowerPoint. Nah, ini saya berbicaranya kelas offline gitu ya Bu ya. Kita mau menjelaskan materi itu berupa PowerPoint atau materi lainnya yang bentuknya itu digital. Tapi itu nggak ada pendukungnya gitu Bu, kayak misal dari sekolah juga nggak ada fasilitas infokusnya gitu, jadi kan terkendala sendiri pun kalau misalnya ada itu hanya beberapa gitu misal, dan itu dipakai secara bergantian dengan guru-guru mata pelajaran lainnya. Nah ini sebenarnya lebih ke pengalaman saya pas SMA tuh kayak gini sih Bu, gurunya tuh kayak susah gitu kalau misalnya mau eh, belajar tuh kayak pakai sistemnya tuh digital, pakai presentasi dan segala macam karena kurangnya fasilitas itu gitu. Pada akhirnya, jadi pada akhirnya itu guru sendiri terpaksa tuh kalau pembelajarannya berbasis kayak ya udah dikasih kertas kerjain gitu, materi berbentuk kertas cetak dikasih ke siswa-siswanya gitu. Terus kalaupun pembelajaran digitalnya kepake HP gitu, nggak semua siswa itu bisa
mumpuni untuk bisa punya gadget gitu, Bu. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu tuh bagaimana gitu Bu solusinya? Dan itu buat pertanyaan yang pertama ya. Terus tadi sempat disinggung juga sama Ibu buat yang fungsi bahan ajar ya Bu, yang bagian bagi peserta didik itu dapat belajar tanpa adanya pendidik gitu. Nah, ini juga pengalaman juga saya pas SMA, Bu. Jadi itu menurut saya kalimat ini tuh agak sedikit ambigu gitu, Bu. Dan malah nantinya kayak mungkin aja bisa terjadi apa ya, kalau maaf Bu, bahasa itu kayak salah kaprah gitu Bu, diartikan sama gurunya. Kan belajar tanpa adanya pendidik itu tuh bisa diartikan kayak ya udah siswa akan mampu gitu belajar tanpa adanya pendamping guru. Kayak kalau misalnya tadi yang Ibu ceritakan kan misal LKPD gitu ya Bu, dikasihnya itu di luar jam pelajaran gitu. Nah itu kan bisa gitu Bu ya, yang kayak gitu. Itu justru kan bisa membantu dari siswanya juga untuk lebih belajar lebih apa ya dalam lagi gitu Bu, ketika di rumah nggak hanya di sekolah. Tapi yang terjadi pas pengalaman saya itu justru jadi gurunya itu cuma ngasih tugas, ngasih materi, pokoknya ngasih bahan ajar, terus dipelajari sendiri, dikerjain sendiri, ya udah habis itu udah dikumpulin gitu Bu, tanpa adanya kayak pendampingan, pembimbingan dari si gurunya itu Bu. Nah itu em, kalau kayak gitu nantinya tuh jadinya kayak gimana ya Bu? Kalau misalnya ada kejadian tuh yang seperti itu Bu. Itu Bu, cukup. Terima kasih Bu. Aduh, sama-sama. Curhat ya, tapi ini betul yang harus kita selesaikan, yang harus kita rubah. Tapi ya itulah pendidikan di Indonesia. Inilah kita. Nah, tetapi mau diapakan? Apakah mau terus seperti begini yang pernah dialami kita? Nah, itu pembelajaran-pembelajaran paradigma lama dengan yang sekarang terus para pendidiknya juga kan masih banyak cetakan-cetakan paradigma lama. Pendidiknya lagi yang apa ya? Tetap ada di zona nyaman, tidak mau melek. Salah satunya itu ya. Nah, balik ke pertanyaan, pembelajaran berbasis teknologi menyangkut kesiapan, fasilitas atau sarana prasarannya dari sekolah. Betul. Itu menjadi polemik sendiri apalagi. Tapi kalau zaman Ya, sekarang rata-rata SMP, SMA itu sudah difasilitasi, kecuali yang SD. SD masih banyak yang minim fasilitas seperti ini, minimal proyektor. Nah, kalau memang sama sekali tidak ada apa fasilitas proyektor, misal kita ingin berbasis teknologi, ya tidak bisa dipaksakan. Paling harus koordinasi dengan pihak sekolah baik-baik untuk pengadaan dulu. Harus berani pengadaan dulu, tapi tidak mudah juga. Karena apa sih kapasitas kita sebagai guru? Karena yang pemangku kebijakan itu adalah kepala sekolah. Nah, makanya kita optimis saja ya. Meskipun proyektor tidak ada, pindah ke gadget. Tapi tadi gadget juga bermasalah. Pembelajaran pakai HP. Tidak semua siswa punya. Nah, balik lagi. Berarti itu masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Sedikit-sedikit rubah, tetap teknologi masukkan. Tetapi berarti nanti ada dua tindakan. Satu untuk siswa yang memang bisa memfasilitasi dirinya dengan menggunakan gadget, tetap kita sajikan, suguhkan, dan fasilitasi juga untuk peserta didik atau siswa yang tidak punya gadget atau handphonenya. Tapi saran ibu tetap melek teknologi dicoba. Kita jangan menyerah dengan keadaan kalau tidak dicoba, kalau tidak dituntut, kapan mau mulai? Tuh, ya. Itu untuk yang berbasis teknologi. Yang kedua, tentang fungsi bahan ajar. Tadi ada peserta didik bisa belajar tanpa guru, tanpa tanpa ada kehadiran guru. Nah, ini jangan disalahartikan untuk pembelajaran yang sepenuhnya, seutuhnya, selamanya ya. Mungkin kalau ibu ini menafsirkan itu ketika kondisi-kondisi tertentu saja. Jangan dijadikan andalan bahwa fungsinya, oh biarin aja lah, kan sudah berfungsi nih bahan ajar.
Kita nggak usah di ruang guru aja lah penugasan. Jangan juga, tetap betul. Peran posisi guru itu di dalam kelas yang utama. Kecuali ada kegiatan urgen. Nah, ini bisa, bahan ajar bisa dipakai ketika kita ada kegiatan urgennya. Itu yang ibu alami ketika makanya ketika kita bisa ada di dalam sekolah, gunakan, laksanakan kewajiban kita sebaik-baiknya mendampingi peserta didik. Tapi sebaliknya, ketika kita ada kegiatan di luar, karena di sekolah itu tugas kita bukan hanya mengajar, bisa ada rapat di luar, bisa ada kegiatan kementerian dari luar. Contoh ibu itu kan ngomongin orang lain, ngomongin untuk ibu sendiri. Tahu-tahu ada kegiatan dari kementerian. Tetapi kita juga ibu tidak lepas dari tanggung jawab, tetap ada aktivitas di kelas, yaitu gunakan bahan ajar, di-share ketika peserta didik ada di rumah. Apa yang dilakukan di kelas? Di kelas diberikan latihan soal karena harusnya mah ada piket ya, tapi ibu juga tidak mengandalkan guru lain karena guru lain juga punya tanggung jawab di kelasnya. Nah, ketika di kelas ada aktivitas, lembar aktivitas, kegiatan menyelesaikan soal pemecahan masalah yang materinya sudah ibu sampaikan ketika mereka ada di rumah. Jadi ketika di sekolah tetap ada aktivitas mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. Seperti itu. Daripada kita hanya memberikan soal buka halaman sekian, kerjakan nomor 1 sampai 10. Nah, itu bagaimana anak eh, mampu mengerjakan maksimal, paham pun belum, ya. Bagaimana ini, Agista? Masih ada yang belum puas? Cukup, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Neng sambil belajar semangat, alhamdulillah. Rifatul Hasanah, boleh. Kalau adik-adik sudah punya pengalaman seperti itu, perlakuan mungkin dari gurunya, mudah-mudahan tertanam jiwanya. Saya tidak boleh begitu. Saya harus inovatif. Saya harus merubah. Saya harus full jiwa raganya untuk peserta didik, misal gitu ya. Ya, Serliantika Agustina. Oke, Ibu. Saya izin bertanya, Bu, dari kelas 3A. Sebelumnya, Boleh. mungkin pertanyaan ini itu berbanding terbalik dengan pertanyaannya Agista yang pertama gitu. Dan kebetulan mungkin di sini saya Ya, juga akan sedikit cerita. Jadi, waktu saya kelas 10 semester 1, itu saya sempat sekolah di IT gitu Bu. Terus sudah gitu tuh di sana itu sebenarnya sudah disediakan gitu, disediakan infokus, laptop. Tapi ada satu guru mata pelajaran yang dimana dia ini sebenarnya mata pelajarannya ini praktek gitu, praktek dan dia ini meminta kita untuk menonton video, tapi karena kebetulan di sekolah tersebut itu tidak diperbolehkan membawa gadget, entah itu handphone ataupun laptop. Nah, guru ini tuh tidak apa ya, tidak menampilkan video ini di Infokus gitu, Bu. Jadi dia tuh membawa handphone satu dan disuruh kita tuh menonton bersama-sama dengan satu handphone kecil itu gitu. Dan kan kita kayak bingung ya, Bu ya, karena kayak rame-ramean gitu kan. Jadi gak efektif juga. Terus kalau dioper-oper gantian nonton gitu, durasi videonya lumayan lama gitu. Jadi gak bakalan cukup waktunya. Nah, terus akhirnya saya semester 2 pindah sekolah SMA, dan di sana cukup banyak juga gitu ya, guru-guru yang sudah sepuh, dan kebetulan di salah satu mata pelajaran saya diajar oleh guru yang dimana beliau itu tidak apa ya, mungkin tidak begitu paham mengenai teknologi gitu, karena sudah sepuh dan masa pensiunnya pun sekitar 1 atau 2 tahun lagi gitu. Lalu kita ini belajar tuh berpatok pada buku paket, yang benar-benar berpatok pada buku paket. Dan akhirnya saat itu kan ada COVID ya Bu ya, ada COVID dan akhirnya ya, kita harus di rumah belajarnya gitu. Dan saat itu buatlah gitu WA grup bersama guru tersebut, bersama beliau, dan benar-benar di sini itu tidak apa ya, tidak, jalur teknologinya itu cuma WhatsApp aja gitu. Dan saat sekolah juga kan tidak menggunakan teknologi apapun ya Bu ya. Infokus pun tidak digunakan karena berpatok pada buku paket gitu. Dan di saat COVID dia menugaskan gitu Bu, menugaskan kepada siswa-siswinya untuk mengerjakan suatu tugas dan tidak dikumpulkan pada classroom atau email. Justru
dia itu lebih memilih untuk kita misalkan ada 34 siswa dibagi jadi 3 sesi dan kita tuh diminta untuk mengirimkan atau menaruh si jawaban tersebut dalam kertas folio ditaruh di meja guru beliau gitu. Mungkin entah karena beliau memang tidak benar-benar tidak paham teknologi atau gimana gitu ya Bu ya. Tapi berdasarkan zaman yang sudah maju gitu dan kita sudah menggunakan tipek gitu. Jadi itu gimana ya Bu ya kalau masih ada guru yang seperti itu gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Duh, itu mah sepertinya kalau di open di luar banyak yang tersindir. Tapi betul harus dibuka. Kita harus membenahi sedikit-sedikit dan itu tidak sedikit, bukan hanya di sekolah pengalaman Cerliantika saja. Mungkin kalau dibilang di sekolah yang kota pun masih ada yang melakukan tindakan seperti itu. Ibu balik dulu ke yang pertama, yaitu ketika sekolah di IT, meskipun fasilitas ada, nah itu bijak penggunaan dan tahu tujuan. Ketika fasilitas ada pun, tetapi kalau kita tidak bijak menggunakannya, kita tidak punya strategi keefektifannya, nggak berfungsi juga kan? Hanya menggunakan satu HP bersama, padahal kan banyak cara. Kenapa nggak ditugaskan aja ketika di rumah? Apalagi, dan nanti juga untuk bahan ajar itu, karena ada satu penelitian, siswa itu akan fokus di menit sampai menit keberapa. Kalau terlalu panjang, ya skip, diabaikan. Jadi ketika nanti membuat bahan ajar, yang terutama video harus menarik, durasinya jangan lama. Karena itu membuat siswa jenuh, ditinggalkan. Nggak bakalan sampai akhir. Nah, nanti berarti pesan tadi, pengalaman sekolahnya, kita lebih bijak memanfaatkan fasilitas yang ada, lebih mensyukuri fasilitas yang ada, dan lebih mensesuaikan dengan kondisi. Kalau gantian atau satu, betul itu tidak efektif, boro-boro ngerti, paham, karena alurnya pun terputus. Nah, contoh-contoh seperti tadi, Ibu harap kalian jadikan pembelajaran berharga. Jangan mensalahkan guru kita. Guru adalah guru kita. Ada di kasus 2 tadi pindah sekolah. Ketika mendapatkan guru yang pembelajarnya seperti itu, ya maaf, kita berbaik sangka saja. Mungkin betul. Apalagi jangankan sepuh, rekan ibu saja yang masih di bawah ibu, ketika tidak ada kesadaran untuk melek teknologi, nggak bakalan maju, nggak mau memakai, nggak mau menggunakan fasilitas yang padahal tinggal klik. Apalagi yang sepuh, tapi itu masih ada itikat, Neng, mengumpulkan. Banyak sekali, bukan ini pengalaman ibu sendiri. Anak ibu kebetulan di SD umum, bukan SD IT. Udah itu mah korban kurikulum COVID, merdeka 2 tahun, 1 tahun setengah, yang tahun terakhir ketika kelas 6, sekolahnya setengah-setengah, maksudnya 2 hari sekolah, 2 hari tidak, atau sekolah sampai jam 9, nanti gantian. Ya itu sama, mending di sekolah Cariantika masih ada itikat gurunya mengumpulkan. Artinya masih tanggung jawab, meskipun dituntut harus melek IT, tapi apa ya, prasangka baik ibu karena belum, apa ya, tidak menguasai mungkin, daripada mogok manual tidak menggunakan teknologi tidak, itu udah udah memfasilitasi sih, offline aja deh pakai polio dikumpulkan. Nah gitu. Tapi karena waktu COVID itu tidak, jangan kata ibu juga yang udah berusia, yang muda pun untuk memahami. Mungkin kalau anak-anak muda itu lebih lebih bisa gampang menerima, tapi kalau yang udah usia, udah ada di zona nyaman, udah cukup kok begitu saja belajar dari buku. Untuk dibawa ke teknologi itu susah. Belajar Canva bareng aja itu aduh, diulangi lagi, belum cepet lupanya. Ibu aja kalau mendampingi rekan-rekan di sekolah, sabar. Beda dengan anak-anak nih yang masih fresh begini, belajar sendiri dari YouTube juga bisa. Nah, itu juga mungkin harus dijadikan pembelajaran berharga buat kalian. Pengalaman-pengalaman mendapatkan ketika waktu itu pembelajaran, ambil yang baiknya, perbaiki yang tidak baiknya. Itu pesan dari Ibu. Dan Ibu harapkan kalian punya jiwa membangun, punya jiwa ikhlas mengembangkan generasi bangsa kita. Intinya mau capek, mau berkorban gitu. Jangan monoton di
udahlah susah, saya nggak bisa yang berbasis teknologi, cukup ya, seri ya. Ya, Iya, Bu. ada lagi yang lain sebelum Ibu membuka contoh-contoh aksi-aksi yang pernah Ibu lakukan. Sebentar ya, Ibu izin stop dulu. Nanti juga nanti Ibu akan lampirkan contoh bahan ajar yang mungkin sesuai dengan poin-poin apa yang dibutuhkan di maaf, bukan bahan ajar, modul ajar. Gambaran dari awal sampai akhir modul ajar. Ibu izin dulu stop. Emoji pun gandeng. Sebentar, sudah disiapkan ini nih. Ibu izin share, nanti di mana posisi bahan ajarnya. Nah, ini nanti Ibu share juga, mau tidak nih contoh. Ini simpel sih, ini dipakai juga Ibu tadi ketika ngajar di kelas. Ingatkan saja, nanti Ibu share di classroom, modul ajar ya. Makanya kata Ibu juga modul ajar yang sudah dikumpulkan, minta diperbaiki lagi. Bentar ya. Diperbaiki lagi. Kalau mau disesuaikan dengan yang Ibu contoh ini boleh. Jadi di jangan lupa di Google Doc ya, biar bisa diperbaiki setiap saat. Kucing. Kamu? Saya. Sebentar. Ya, di awal. Sebentar, ada kucing lewat. Sebentar. Ini ya, ada informasi umum, ada kompetensi awal, ada profil, ada surprise, ada target. Kalau menurut Ibu ini penyusunan yang paling simple, sederhana, karena di doc ya, atau di Word, tidak perlu kotak-kotak atau gambar-gambar apa, model pembelajarannya ada, nih, komponen inti ada TP kan? Nah, pemahaman bermakna muncul, pemantiknya juga ada, ini satu modul, dua pertemuan, atau dua kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran, sintaknya sesuai dengan ini. Nih, PBL, Problem Based Learning. Nah, sini, cuman di sini eh, tipeknya belum muncul, belum disematkan kalau di eh, modul ajar ini. Ini tipeknya hanya muncul ketika memberikan pengarahan pembelajaran melalui proyektor atau slide. Ini sintak dari PBL. Kegiatan 2. Nah, ini asesmennya muncul. Ini berakhir pembelajaran kedua, asesmennya muncul. Diagnostiknya ada nih. Nanti di lampirannya juga sudah muncul nih. Non-kognitifnya muncul, kognitifnya juga ada. Nah, formatifnya juga ada. Formatifnya berupa LKPD kegiatan pembelajaran 1. Nah, pembelajaran 2 juga asesmen formatifnya dari LKPD. Asesmen sumatifnya juga ada. Nah, pengayaan remedial juga sudah dimunculkan di sini. Refleksi yang penting. Ada juga nih, untuk guru juga ada lampiran. Jadi bukan hanya tertulis lampiran, tetapi nanti di disematkan ya atau dilampirkan di bawah modul ajar yang sudah disusun. Bahan bacaan. Nah, ini bahan bacaan itu termasuk ke dalam bahan ajar. Ini bahan ajarnya apa? Nah, glosarium, unsur-unsur modul ajar kan harus ada glosarium, daftar pustaka. Sudah selesai nih. Tinggal kita berarti yang dibuat adik-adik kan sampai sini. Sampai daftar pustaka ya. Nah, berarti pekan ini atau minggu ini lampiran. Nah, ini yang harus dilengkapi.
lampiran bahan bacaan. Kalau bahan ajarnya menggunakan yang cetak. Di sini Ibu menggunakan yang cetak. Kan tadi jenis-jenis bahan ajar kalau cetak berarti lampirkan. Kalau bahan ajarnya berupa video, berarti sematkan linknya. Bahan ajar video, berarti bukan bahan bacaan ya. Berarti bahan ajar video. Sematkan linknya, link videonya di sini. Kalau Ibu karena berupa, nah ini LKPD, LKPD untuk pertemuan minggu depan. Lampirannya kebetulan LKPD dulu, ada lampiran LKPD. Sebentar, Ibu scroll. Nah ini bahan ajar yang Ibu adalah bahan ajar cetak. Tadi kan ada ya jenis-jenis bahan ajar ya. Yang Ibu gunakan di pembelajaran ini bahan ajar cetak. Artinya Ibu membuat, menulis di print. Ini yang mengantarkan ke kegiatan pembelajaran tadi. Bahan ajar, masih pertemuan kedua. Nah, ada rubriknya. Rubrik asesmen LKPD. Ini untuk pertemuan minggu depan sih. Pertemuan minggu depan, minggu depan. Ini asesmen diagnostiknya muncul. Ada yang kognitif, ada yang non-kognitif. Non-kognitif itu hanya dilakukan dari secara lisan juga bisa. Contoh pertanyaan apa yang kamu rasakan sebelum belajar matematika? Bisa menggunakan kalimat ini, bisa menggunakan emoji ya. Kalau menggunakan proyektor, kalian tampilkan aja beberapa emoji. Nanti Ibu contohnya Ibu tampilkan juga beberapa emoji, ditampilkan. Anak suruh memilih mana emoji yang mana. Happy, sedih, atau marah. Soal kuis juga ada. Ini rubrik penilaian. Nah, ini contoh bahan ajar cetak yang Ibu sematkan. Ada juga bahan ajar lengkap. Muncul tidak? Sudah berganti belum share screen-nya? Halo? Ya, nanti Ibu kirim ya. Yang mau Ibu kirim di. Share screen-nya sudah berganti buku guru matematika Fitagoras, ada tidak? Belum, Ibu. Belum, Bu. Oh, belum. Berarti harus stop dulu ya. Baik. Sebentar. Aduh, Bu. Sebentar. Nah, wajib puntang ya. Rek makan ya. Rek makan ya. Terus bersih. Nah, ini adik-adik ini bahan ajar utuh. Kebetulan ini hasil sendiri dan ini pun tertuntut ketika Ibu studi pasca ya. Ini masih semester 3 semangat cepat selesai S1 lanjut S2 matematika di Untirta. Amin. Nih, ini salah satu tugas yang Ibu kerjakan. Ini bahan ajar cetak berupa buku guru. Nah, ini satu utuh. Ini hotnya sudah ada, tapi bahan ajar tipeknya itu nggak dimunculkan karena waktu zaman Ibu nggak mengarah ke situ, hanya ke hotnya aja. 4C-nya sudah muncul. Nah, kalau ini utuh satu buku, satu eh, apa ya, Bab? Kan ada yang Pythagoras. Mungkin ini akan lebih apa ya, kolaboratif dari kelompok itu digabungkan menjadi ini. Tapi ya lumayan harus ekstra mengerjakannya. Sama saja dengan menyusun satu buku. Nah, ini buku-buku ada kalau dulu kan belum Kumer, jadi masih KI, KD, belum CP, TP ya. Peta konsep, ya ini tidak jauh beda dengan buku paket lah. Kalau kalian mengenalnya buku paket. Ini, nah ini dimunculkan menumbuhkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Hotsnya muncul, cuman tipeknya nggak ada.
Ini contoh yang lain. Ada lagi. Sebentar. Ini, Ibu izin share yang ketika bahan ajarnya berupa poster. Jadi, kalau Ibu sendiri kondisional ya, ketika Ibu siap, mampu, ada waktu, ya Ibu menggunakan video gitu, membuat dulu. Tetapi kalau memang kita keterbatasan, ini bisa juga bahan ajar. Karena balik lagi kepada kebutuhan atau gaya belajar peserta didik. Ada yang senang lihat video, ada yang hanya bisa maunya itu dengan visual aja, melihat saja ini berupa poster, sama aja bahan ajar. Mungkin kan? Ini tidak jauh beda dengan bahan ajar yang Ibu tadi perlihatkan di dalam rangkaian satu modul ya. Bisa juga. Atau bisa juga yang video. Tapi cukup jadul juga sih. Tapi nggak apa-apa. Ibu share aja sebentar. Adanya di YouTube. Sebentar, mudah-mudahan bisa sampai ke kalian. Hmm, yang mana ya? Sebentar. Ya ini. Ya, salah satunya. Sebentar. Ibu izin share. Baru dicari dulu. Ini juga tertuntut karena ada tugas. Apakah sudah nampak? Nah, ini karena tertuntut malam-malam sebentar. Nah, ini pakai Powtoon. Itu teorema. Ibu percepat saja. Ini pakai Bandicam ya. Di atas nih ada www.bandicam.com. Gratis 10 menit bisa recording. Nih, ini nanti bandicam.com. Nah, contoh. Nah, ini pakai Bandicam juga, jadi Ibu nulis. Nah, sebentar. Jangan dong. Sudah ya, tadi melihat beberapa contoh bahan ajar yang Ibu mampunya ya segitu membuatnya. Tetapi kena mencoba gitu, mencoba Ibu juga melek masuk ke teknologi. Ibu yakin adik-adik itu lebih apa ya, bisa berinovasi, lebih bisa berselancarnya mengembangkannya. Ibu harapkan Ibu aja mencoba gitu. Nah, adik-adik nanti untuk melengkapi modul, Ibu harap mengeksplor lah diri sendiri sedikit aja. Tadi kalau recording bisa menggunakan Bandicam, itu free. Kalau free 10 menit, kalau untuk tulisan bisa pakai Powtoon. Ibu juga, kalau ibu itu kebetulan, kalau Powtoon itu sengaja, jadi meskipun udah usia segini, senang aja gitu ketika ada webinar pelatihan, membuat media pembelajaran Powtoon, ikut daftar, bahkan sampai berbayar. Lumayan sedikit-sedikit bisa digunakan untuk diri sendiri ketika
ya harus menyiapkan bahan ajar seperti itu. Banyak kok aplikasi yang gratis. Tadi Ibu hanya mampunya di Bandicam, hanya mampunya di Canva. Jadi tempel-tempelin aja, udah saya mampunya di sini. Karena untuk yang perfect itu mungkin harus kursus khusus ya. Jadi untuk content creator itu tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, itu juga Ibu berbentur dengan kegiatan yang lainnya hanya di sela-sela waktu saja. Nah, Ibu harapkan seperti itu. Banyaklah contoh bahan ajar yang bisa adik-adik kembangkan. Ibu optimis kalian bisa lebih maju. Ingat, tugas kita itu penjembatan loh, penjembatan generasi bangsa. Mudah-mudahan selalu diberi keikhlasan ada di dunia pendidikan dan mungkin semester 3 belum berpikir jauh, tetapi alangkah baiknya dari sekarang mempersiapkan. Insya Allah posisi kita di dunia pendidikan banyak berkahnya. Nah, yang penting mau mengembangkan diri juga, artinya mengasah diri, potensi diri kita tunjukkan. Ada yang ditanyakan lagi ya, Dede? Cukup. Jadi pekan Saya mau ini nanya, Bu. berjuang lagi. Oh, Raisen, siapa ini? Siapa? Fajira, Bu. Oh, Fajira. Ya, apa Fajira? Boleh. Ya kan tadi kan dijelasin tentang model ajar terus dicontohin juga kan sama ibunya. Nah, kelompok saya itu udah buat 5 pertemuan ya Bu ya untuk satu materi. Nah, tapi dalam 5 pertemuan itu model pembelajarannya itu dikembangin dari jadi 2 gitu Bu. Ada yang kayak misalkan di pertemuan 1 sama pertemuan 4 itu pakai model pembelajaran inquiry, sedangkan sisanya itu pakai PBL. Itu apakah boleh Bu? Bagus sekali, Fajira. Sangat boleh sekali. Karena materi matematika itu tidak semuanya bisa pakai inquiry, bisa pakai problem solving. Tergantung kondisi keadaan yang materi itu bisanya disampaikan seperti apa. Kan tidak bisa dibuktikan semua, kan? Ya, boleh, sangat boleh. Nanti Ibu lihat kalian mengeksplornya di mana. Eh, Bahkan di modul ajar yang Ibu contohkan yang pertama yang ada gambar oren-orennya ya, yang Ibu sematkan di kelas, kan itu beda-beda. Ada kooperatif, ada PBL, ada PJBL. Maka bagus kalau ini siapa? Fajira tadi mengembangkan modul ajarnya berbeda. Nanti Ibu lihat sesuai dengan kebutuhan di materi tersebut. Lanjutkan Fajira ya. Nanti mungkin ke bahan ajarnya lebih disinkronkan lagi. Ada yang lainnya? Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah sama-sama. Sebentar ya, siapa dulu ini? Mungkin dari sini dulu lah. Muhammad Septiandi, boleh. Ya, Nanti Ibu. ada Muhammad Fatin, ada Adnin. Yuk, open mic-nya Muhammad Septiandi. Ya, Ibu. Konten sebelumnya saya Muhammad Septiadi dari kelas B. Jadi kelompok saya itu udah bikin modul ajarnya terkait materi SPLDV. Nah, kita juga udah pakai bahan ajar. Bahan ajarnya itu ada video dari YouTube sama LKPD. Nah, mau tanya ke ininya aja sih Bu, apa sistematikanya. Nah, kalau yang LKPD itu udah ditaruh di lampiran, sedangkan link YouTube-nya kita bingung apa mau ditaruh di lampirannya gimana gitu Bu. Tapi si link YouTube-nya itu udah dimasukin ke yang bagian kegiatan-kegiatan pembelajarannya itu Bu, Baik, ke terima skenario-nya gitu. kasih. Ke skenario ya, di alur pembelajarannya sudah Ya, disematkan. ya Ya, Ibu. mungkin Ibu langsung jawab ya, Septi, Andi. Boleh Nah, Ibu. tadi kan Ibu izin share screen lagi, mana ya bahan aja. Sebentar. Tadi belum ketemu ini. Sebentar, Ibu siapkan dulu biar tidak melihat scrollnya. Kalau ini tadi judulnya di modul yang Ibu susun itu bahan bacaan. Ntar Ibu share screen lagi, scrollnya jauh.
Nah, di sini. Coba izin share screen. Nah, di sini mungkin ya, di lampiran. Selain disematkan di alur, nah di alur ya, di sini kan di alur mungkin ya, sematkan video-videonya. Nanti lampirannya juga disematkan aja linknya di sini. Di sini kalian bukan bahan bacaan, berarti bahan ajar ya, bahan ajar yang digunakan. Kalau ini bahan bacaan karena bahan ajarnya berupa bahan ajar cetak. Kalau di sini berarti nanti judulnya lembar kerja peserta didik ada, terus bahan ajarnya ini aja, link video pastekan aja di sini. Ya, ya ada lagi Mbak Septiandi. Lanjut, Fatin. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Suara saya masuk, Bu? Fatin, boleh? Ya, suaranya masuk, Bu. Maaf. Open mic? Iya, Oke. sudah terdengar. Sebelum mau nanya, saya mau nyampein ini sih, Bu. Hasil analisis saya gitu selama ini. Iya, Kalau boleh ya. Sama sedikit kritik juga sih mungkin ke teman-teman yang lain. boleh. Tapi. Oke. Iya, Saya punya analisis kayak gini, Bu. Berangkat dari dua premis dari Ibu yang pernah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa premis 1, tujuan dari pembelajaran kan menjadikan siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu 1. Premis 2, bahwa prinsip dalam menyusun modul ajar adalah harus relevan. Ya, itu 2. Lalu saya punya statement kayak gini, Bu. Justru prinsip untuk menyusun modul ajar yang harus relevan itu adalah penghambat tujuan bahwa untuk menjadikan bahwa pembelajaran itu bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat. Buktinya apa? Buktinya saya punya kasus pakai kontradiksi. Kasusnya kayak gini, Bu. Dari pengalaman sehari-hari saya. Di dalam melaksanakan tugas, dalam membuat tugas misalnya, teman-teman saya selalu punya pandangan begini. Kalau menyusun misalnya PowerPoint, dalam menyusun materi dalam PowerPoint, mending cantumin atau lebih baik cantumin materi-materi yang bisa ngebantu saat UTS. Yang artinya materinya harus relevan secara pragmatis. Karena apa? Karena dapat membantu, dapat nilai bagus. Itu 1. Jadi masalah di sini, Bu, kontradiksinya. Kalau kita mendefinisikan di awal itu tadi, pembelajar sepanjang hayat, itu berarti orang yang belajar karena pengetahuan itu sendiri, bukan pada keuntungan yang didapat dari belajar. Pertanyaannya gini, Bu. Jadi prinsip dalam menyusun modul ajar itu, apakah harus relevan secara konseptual? Dalam artian konseptual seperti ini, Bu. Secara konseptual, materi misalnya sejarah matematika itu lebih penting daripada belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena apa? Karena secara konsep, orang yang secara kuliah misalnya seperti kita, itu punya kapasitas pengetahuan untuk mempertanyakan hal yang lebih. Bukan cuma 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi juga harus mempertanyakan 1 tambah 1 kenapa harus sama dengan 2, seperti itu. Relevan secara konseptual. Kalau relevan secara pragmatis, itu tadi, materi yang diajarkan harus yang dapat membantu saat UTS. Yang artinya, materi yang diajarkan harus dapat membantu mendapat nilai bagus. Jadi ini, perbedaan relevan secara konseptual dan relevan secara pragmatis. Kalau relevan secara pragmatis jadi tujuan akhirnya itu nilai, tapi kalau relevan secara konseptual, tujuan akhirnya adalah itu tadi, mentalitas sebagai pembelajar sepanjang hayat. Orang yang belajar karena pengetahuan itu sendiri. Pertanyaannya, Bu, bahwa prinsip seperti apa dalam membuat modul ajar itu? Apakah harus relevan secara konseptual atau relevan secara pragmatis? Karena kalau saya tunjukkan tadi, relevan secara pragmatis itu ada kontradiksi ya dari tujuan awal kita, menjadikan pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Fatin yang membawa ibu pun kemana ini arahnya, berpikirnya hebat ini, udah matematisnya sudah tergambar nih. Ada premis, kontradiksi, dikolaborasikan ya bahasanya.
Terus semangat Fatin. Mudah-mudahan jadi betul di bidang matematika yang apa ya hasil terkait ini tentang apa prinsip dari bahan ajar menurut pemahaman Fatin tadi di garis bawah itu relevan. Nah, relevan di sini mau ke arah mana? Yang konseptual atau pragmatis? Nah, di sini Ibu menggunakan bahasa sederhana saja. Relevan di sini jadi apa ya? Penyusunan bahan ajar ini relevan pertama sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita lihat TP-nya apa, ya bahan ajarnya harus sama relevan, sesuai. Jangan TP-nya misal apa hanya sampai menyebutkan unsur-unsur kerucut saja sampai kerucut. Berarti bahan ajar tidak usah membahas bola dong. Nah, itu relevan secara sederhana dan relevan dengan alur kegiatan skenario tadi. Nah, berarti harus 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 sesuai dengan alur pembelajaran atau sintak yang disampaikan nanti di kelas. Mana dulu sistematisnya? Kalau melihat dari konsep, kalau pragmatis, ibu pun ada setujunya. Karena pembelajaran itu jangan hanya terfokus pada hanya tujuan itu. Justru guru itu harus menggali, mengembangkan nanti siswa itu bukan hanya dikerucut saja. Tetapi kan di awal ada disampaikan apa sih manfaatnya. Justru kalau rumus kerucut saja itu hanya teori, kedepannya mau jadi apa? Apa karakter yang menempel ketika kita menyampaikan pembelajaran di materi kerucut? Nah, itu ke pragmatisnya. Jadi konseptual harus, karena tidak boleh keluar dari tujuan pembelajaran yang disebutkan, pragmatis juga kita sebagai guru harus luas loh. Karena di lapangan nanti, di dunia kenyataannya dia, di lingkungan kehidupannya, dipakai nggak sih langsung tentang kerucut itu, rumus kerucut, misal menentukan volume rumus kerucut. Nah, guru pun harus mengarahkan ke situ. Jadi bukan hanya terfokus bahan ajar saja. Nanti praktiknya ketika kalian ada di dalam kelas, itu bahkan ada pembicaraan kemana-kemana dulu membawa membawa peserta didik, bahkan menyiapkan dia di dunia nyatanya nanti. Kalau itu selalu begitu. Jadi bukan hanya konseptual nih. Volume kerucut ini adalah ini. Tetapi ibu apa ya, memberikan arahan apa manfaatnya ketika sudah tidak ada di dunia sekolah. Apa manfaatnya ketika 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan materi ini. Nah, jadi nanti pun tuh jangan hanya terfokus ke situ ya, amanat ibu nanti bawalah peserta didik itu ke dalam pengalaman-pengalaman di dunia nyatanya. Makanya ketika memberikan nanti asesmen nih, berikan soal-soal kontekstual yang ada atau yang sesuai dengan lingkungan peserta didiknya. Sehingga betul-betul bisa bermanfaat buat dia gitu. Bagaimana Fatin? Saya boleh memfollow up, Bu? Boleh. Oke. Jadi lebih menekankan keseimbangan itu ya, Bu, antara relevan secara konsep dan relevan secara pragmatis, Bu. Walaupun secara kenyataannya yang saya alami sekarang itu condongnya, Bu, pembelajaran itu lebih ke relevan yang secara pragmatis itu. Mungkin guru mengajarkannya ya secara seimbang itu. Tapi bagi kita, bagi mahasiswa, bagi siswa, yang penting itu justru yang pragmatis ya, Bu. Nah, kalau mau melanjutkan lagi, saya juga mau nanya gitu. Bagaimana bisa menciptakan keseimbangan itu, relevan secara konsep maupun relevan secara pragmatis, itu juga terkena gitu, kepada siswa. Jadi siswa juga bisa memandang keseimbangan itu antara konsep, relevan secara konsep, dan relevan secara pragmatis. Ya, baik. Ibu mencoba menjawab, berarti itu bagaimana pandai-pandai kita, posisi kita sebagai guru. Teknik-teknik kita menjadi guru. Nah, nanti kan kalian akan mendapatkan beberapa mata kuliah yang akan apa ya, eh, memberikan modal kalian menjadi seorang pendidik. Ya, meskipun nanti mungkin ada yang betul mau menjadi
tenaga pengajar, ada ke bidang lain. Nah, nanti itu akan dibentuk sehingga eh, mata kuliah itu kan bukan hanya mata kuliah khusus kan tentang matematika, ada psikologi pembelajaran, ada eh, apalagi ya selain mata kuliah khusus. Nah, itu nanti lebih perhatian lebih mengarahkan kita bagaimana peran kita memposisikan kita sebagai guru yang bukan hanya memberikan materi matematika saja. Justru kalau ibu menyampaikan kepada peserta didik diselingi, yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Entah itu di bidang agamanya, selipkan. Entah itu di bidang kemanusiaannya, saling gotong royong, selipkan. Jadi bukan hanya konseptual saja menyampaikan substansi materi matematika. Justru ibu sering menyampaikan anak-anak, matematika gampang, per kalian bisa pakai handphone. Tapi tolong kepribadian kalian saling menghargai dengan teman, kan itu tidak ada di buku. Makanya nanti juga akan dengan jam kerja, jam tayang, dengan lingkungan kondisi kelas atau sekolah yang kalian nanti terjun, akan merasakan sendiri. Mungkin sekarang kan belum merasakan bagaimana kondisinya berada di dalam kelas yang mendapatkan peserta didik yang beragam. Nanti juga mudah-mudahan kalian bisa menjadi apa ya, seorang pendidik yang sejati yang bukan hanya menyampaikan ilmu matematika, tapi tolong lihat psikologis, karakter, sikap dari peserta didik juga. Mungkin itu ya amanat dari Ibu Patin. Bagaimana? Ibu, terima kasih. Terima kasih waktu diskusi. Ya, makasih. Ya, lain kali diskusi lagi. Seru nih dengan Patin. Ada admin Bu Etika izin, masih ada yang bertanya boleh? Admin boleh di open mic-nya? Admin, satu lagi ya saja mungkin Ibu Ida ya, karena Iya, waktunya udah sudah lewat 4-4. hampir. Iya. Iya. Admin boleh, admin. Iya, Ibu. Punten ini Bu ya, terakhir admin mau Iya. bertanya. Nah, teman-teman juga maaf sebentar ya teman-teman, ini mau bertanya terkait modul ajar Ibu. Yang modul ajar ini admin mau mastiin aja sih Bu, kita harus sebenarnya membuat sampai berapa pertemuan gitu Bu, untuk satu modul aja. Boleh Ibu? Oh, satu model ajar berapa pertemuan gitu ya? Itu disesuaikan dengan kebutuhan kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang Ibu share itu adalah kebutuhan Ibu. Ibu merasakan bahwa di dalam materi Pitagoras, Ibu membutuhkan tidak lebih waktunya. Tapi di materi relasi dan fungsi, Ibu lebih membutuhkan banyak waktu karena untuk mendalami nanti ke eh, fungsi ya. Karena materi yang belum biasa kelas 8 dapat. Tapi kalau Pitagoras karena sudah di SD, maka Ibu cukup beberapa pertemuan saja. Jadi di sini Ibu tidak mengikat juga karena adik-adik juga kan belum berkepentingan di kelas atau tidak tahu itu penyebaran atau pemetaan alokasi waktunya. Jadi boleh eh, acuannya kan dari Ibu ada, tapi kalau tidak sesuai, Bu, saya ini kebanyakan loh, nggak 2 jam pelajaran, saya cukup materi 1, materi 2 di satu pertemuan, boleh. Yang penting satu kesatuan utuh ya. Kalau jam pelajaran itu disesuaikan sebenarnya dengan kebutuhan kita. Yang penting di satu tahun atau satu semester materi itu kan tersampaikan. Baik itu misal di bilangan berpangkatan akar, saya mau 4 pertemuan saja, yang banyak pertemuan di Pitagoras, boleh. Ya, begitu ya, Din. Dan untuk semuanya ya, cukup. Ada lagi. Jadi tidak mengikat. Iya. Ada lagi Bu, Bondan. Oh, boleh gimana? Kalau untuk satu pertemuan sendiri itu berarti 2 JP ya Bu ya. Satu JP-nya 40. Betul nggak Bu? Satu pertemuan 2 JP, bahkan itu juga ada beda yang memberikan jadwal di sekolah itu, satu pertemuan itu ada yang 3 JP. 2 JP atau 3 JP, maka ibu pun memberi keleluasaan kepada adik-adik semua, silahkan disesuaikan dengan isi materinya. Kalau kira-kira
tidaknya masih kurang untuk 2 kali 40 menit, boleh 3 kali 40 menit. Boleh. Jadi tidak mengikat ya, karena ini pun dalam proses belajar ya. Yang penting nanti Ibu melihat adik-adik bisa mengukur apa ya, bahwa materi tersebut cukup diselesaikan kira-kira berapa lama gitu. Boleh, tidak mengikat kok. Cukup? Ada yang terakhir Ibu, terakhir Ibu. Oh, boleh. Terakhir Ibu. Kalau untuk bahan bacaan sih Bu, tadi seperti yang Ibu lihatin ada kayak buku paket gitu ya, buku paket pembelajaran gitu untuk anak kelas 8 gitu. Nah, kelompok admin kebetulan kita juga buku bacaan guru dan peserta didik itu dari modul gitu Bu. Nah, itu modulnya harus kita lampirkan juga atau gimana itu Bu? Soalnya kan kayak si buku paket itu banyak gitu halaman. Apa emang harus dilampirin semuanya atau gimana? Kalau banyak, cukup judulnya saja deh kalau menurut Ibu, atau kasih linknya saja, link filenya ya, link filenya. Oke. Kalau terlalu banyak halamannya ya, Iya. link filenya aja. Oke. Tapi kalau semisalkan PowerPoint itu masuk ke bahan bacaan juga ya? Boleh. Oke. Lampirkan aja semaksimal mungkin, nanti kita review bareng-bareng ya. Oke, Bu. Iya. Dari admin cukup Cukup Ibu, terima kasih. ya. Terima kasih. Boleh Japri admin kalau masih belum puas, boleh WA ke Ibu. Yang lain juga sama ya. Terima kasih mungkin untuk dari Ibu pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih adik-adik yang masih antusias nih mengikutin. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah penyampaian. Bu Etika, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah aktif ya Bu Ida ya, Iya, semakin senang hari semakin di dekat. setiap pertemuannya makin aktif, sudah terasa semakin dekat gitu ya, dengan banyaknya pertanyaan dari adik-adik mahasiswa nih, menggali gitu ya dengan rasa keingintahuan dan pengalaman yang pernah terasa gitu ya ketika di sekolah, sehingga mengatur dan lebih mengarah kepada sebetulnya menemukan gitu ya, nanti ketika menjadi guru ini akan menjadi model seperti apa gitu ya dalam pemanfaatan nanti teknologi sebagai media, kemudian pengembangan perangkat dan sebagainya gitu ya. Mantap nih, luar biasa. Tetapi karena kita dibatasi oleh waktu yang sudah semakin dekat juga maghrib, sehingga harus kita akhiri pertemuan hari ini dan kita lanjutkan kembali pekan depan di jam dan waktu yang sama. Setelah 3 pekan ya bersama Bu Ida terkait dengan pertama modul, alhamdulillah juga sudah mulai nampak ya progres dari penyusunan modul. Kemudian yang berikutnya hari ini dengan bahan ajar. Oh ini tidak ada. Oke. Itu ya. Jadi semakin aktif karena penilaian nanti dari Bu Ida langsung gitu untuk perkuliahan setelah UTS sampai UAS nanti. Oke. Mungkin cukup ya Bu Ida ya. Satu Cukup Ibu ya. saja yang bisa menyimpulkan kesimpulan apa yang diperoleh untuk pertemuan hari ini, silakan. Boleh perwakilannya satu mahasiswa. Ayo. Siapa? Kalau begitu ditunjuk ya. Ada yang siap bersedia? Nih alhamdulillah juga semuanya on cam ya. Kelas B hadir. Tapi kalau kelas A ada Diana, ada hadir tidak? Tidak hadir ya, tanpa keterangan ya. Diana PMM Ibu. PMM ya. Oke. Si Aida. Oh, semuanya on cam sampai akhir nih Bu Ida. Mantap ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Silakan Ibu minta Dwinanda Auli. Ada? Iya Bu, hadir. Benar ya Bu? Iya, silakan Di.
menyimpulkan pertemuan hari ini, apa yang bisa dipahami dari apa yang sudah didiskusikan, bagaimana? Ya, Bu, kalau dari yang saya pahami, eh, kalau buat bahan ajar itu bisa disesuaikan sama kondisi siswanya juga di kelas gitu. Itu tadi juga dicontohin ada banyak, bisa pakai audio, audio visual, terus bisa pakai buku cetak, ya biasanya buku paket gitu ya, textbook gitu. Mungkin itu aja sih Bu yang bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih Dwinda. Kita kasih applause dulu dong, selain untuk Dwinanda juga untuk Ibu praktisi kita, Ibu Ida Mariama, yang sudah berbagi pengalaman luar biasa kepada kita ya. Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Ibu. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas untuk Bu Ida dan adik-adik mahasiswa semua. Bertemu kembali pekan depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.